打ちと構えるか。これが答えだ。Melanjutkan film High and Low sebelumnya, kali ini Cobra dan ketua geng SWORD lainnya terus mendapat teror dari organisasi Kuryuo pasca menolak tunduk kepadanya. Sering diserang secara terang-terangan. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Kuryuo berkolusi atau bekerja sama dengan oknum pemerintah untuk meratakan wilayah Root Boys. 今月中にこの店閉店しろ。本社との契約がおい。よし、次行くぞ。 Dampak dari kejadian itu, sebagian anggota Sanoh Rengokai, salah satunya bernama Dan, memutuskan keluar dari geng karena tidak ingin terlibat lagi dalam konflik ini, di mana Dan juga memaki Cobra karena menurutnya egois tidak memikirkan nasib para anggotanya, karena pada kenyataannya Cobra sendiri belum menemukan cara lain untuk menghancurkan Kuryuo. 今日はそれを伝えに来た。俺らはもう三能連合会ちゃう。行くぞ。 Keluarnya Dan bersama ketiga anggota lain tentu saja membuat Cobra terpukul dan meminta sisanya untuk tetap bertahan. Ia mengingatkan mereka bahwa Kuryuo bisa saja mengharapkan perpecahan ini. Namun meski begitu, Cobra meyakinkan mereka jika suatu saat nanti masalah ini akan ada jalan keluarnya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. この街で喧嘩すんなら俺たちの方が有利だ。 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sejak hari itu juga Cobra dan anak buahnya disibukkan dengan kemunculan anggota Kuryuo Group yang berniat untuk menyiapkan mereka. Hingga suatu hari ia pun mulai kepikiran dengan perkataan Dan sehingga lekas pergi seorang diri untuk menghabisi salah satu petinggi Kuryuo, tetapi 行ってこい。やれ。 Entah bagaimana nasib Cobra ke depannya. Di tempat lain terlihat Kohaku dan Tsukumo sedang mengadakan pertemuan dengan Amamiya. Di sana mereka membahas terkait bebasnya para petinggi Kuryuo Group dari penjara, yang mana itu tentu saja jadi pertanyaan besar bagi mereka. Salah satunya, apa alasan pemerintah seolah mendukung organisasi itu tanpa sadar jika saat ini ada sniper mengincar mereka dari kejauhan. Dan Hiroto berhasil selamat karena ada polisi bernama Saigo menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Entah apa alasan Saigo melakukannya, mereka langsung pergi dari sana untuk mencari tempat aman sekaligus mengobati Saigo yang terluka. Setelah mendapat perawatan, Saigo menceritakan terkait dirinya yang ternyata sudah sejak lama menyelidiki Kuryuo Group. Ia memberitahu bahwa alasan pemerintah membebaskan Kuryuo dari penjara adalah karena dulu pernah ada sebuah pabrik obat di wilayah Root Boys, yang mana obat itu dipercaya dapat menangkal semua jenis virus, tapi pada akhirnya malah menyebabkan puluhan nyawa melayang. Namun yang menjadi masalahnya adalah limbah dari pabrik yang ditutup justru mencemari lingkungan sekitar dan pemerintah takut jika itu akan jadi skandal luar biasa. Makanya pemerintah memutuskan untuk bekerja sama dengan Kuryuo demi menghilangkan barang bukti dari sejarah kelam tersebut. どういうことだ。これが今のスワードだ。 Dengan fakta bahwa rencana pembangunan kasino adalah untuk menutupi perbuatan buruk pemerintah, Saigo meminta Kohaku CS agar mencari pria bernama Hajime selaku mantan pegawai di pabrik tersebut. Bukan tanpa alasan, pria itu adalah satu-satunya orang yang mempunyai bukti terkait sejarah pabrik obat dan keberadaannya sangat diperlukan untuk membocorkan skandal ini. マジか。俺たちに何させるつもりだ。 Karena itu saja tidak akan cukup, Saigo juga ingin mereka agar menemukan orang yang tercemar zat berbahaya untuk sebagai bukti nyata terkait adanya pencemaran tersebut. Dan jika kedua bukti itu berhasil didapatkan, maka Kuryuo Group dipastikan akan hancur sehancur-hancurnya. こいつどこにいんだよ。お前らに頼むよりわかねえんだ。
Entah siapa orang yang tercemar virus tersebut, pembicaraan pun harus terhenti karena keberadaan mereka sudah diketahui dan tepat saat Kohaku CS akan pergi dari sana, mereka malah dihadang oleh seabrek pasukan Kuryu sehingga bukan hanya itu saja, masalah yang jauh lebih besar pun harus dihadapi Kohaku CS karena Genji juga datang ke sana untuk menghabisi mereka, yang karena sosok itu cukup sulit untuk dikalahkan, mereka berempat pun memutuskan untuk kabur saja dari sana. Sementara Kohaku dan Tsukumo pergi ke lokasi pabrik untuk memastikan keberadaannya, Masaki dan Hiroto kini baru sampai di kediaman Hajime untuk menemuinya. Namun alih-alih menemukan sosok tersebut, mereka justru malah bertemu dengan anak buah Kuryu yang berniat untuk menghabisi Hajime di tempat itu. Di waktu yang sama, salah satu petinggi Kuryu Group saat ini berada di kawasan Rude Boys untuk menyiapkan bahan peledak. Bukan itu saja, si petinggi dan seluruh pasukannya juga melakukan penggusuran terhadap warga di sana karena tak lama lagi acara peresmian kasino akan segera berlangsung. Beralih pada Cobra yang selama ini ternyata disandra, ia terus disiksa oleh anak buah Kuryu karena menolak patuh terhadap mereka, yang karena Cobra juga menolak saat diajak bergabung ke dalam organisasi Kuryu. Salah satu petinggi bernama Kurosaki pun menyuruh anak buahnya agar menghabisi Cobra, tetapi untung Kohaku dan Tsukumo datang ke sana untuk menyelamatkan Cobra. Mendengar jika Smoky akan dihabisi oleh Kuryu, hal itu membuat Kohaku sadar bahwa alasan Smoky diincar adalah karena ia merupakan orang yang telah tercemar limbah kimia pabrik. Sementara Cobra CS berangkat menuju kawasan Rude Boys, kita akan diperlihatkan dengan Smoky yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Benar dugaan Kohaku sebelumnya, Smoky adalah korban pencemaran bahan kimia pabrik dan itu rupanya sudah berlangsung sejak lama. Mengetahui jika Kuryu tidak akan berhenti sebelum dirinya meninggal, Smoky pun meminta anak buahnya agar mengevakuasi warga sedangkan dirinya akan menyerahkan diri. Sehingga tak butuh waktu lama, anggota Kuryu yang melihat keberadaan Smoky pun langsung menghabisinya saat itu juga. Alhasil, tepat saat Cobra CS baru tiba di sana, mereka mendapati Takeshi dan yang lainnya sedang berduka atas kematian Smoky. Hingga esok harinya setelah Smoky dimakamkan, Cobra yang ikut merasa kehilangan pun memohon pada Kohaku untuk memberitahu caranya tentang bagaimana agar ia bisa melenyapkan Kuryu. Satu hari sejak peristiwa itu, Cobra CS kembali berkumpul di pemakaman Smoky untuk membahas terkait cara terakhir yang diyakini bisa menghancurkan Kuryu. Di luar prediksi Cobra, Yamato dan para anak buahnya yang lain juga datang ke sana. Begitu juga dan CS yang memutuskan kembali gabung agar mereka bisa ikut berjuang. Bukan hanya mereka, para ketua geng SWORD dan bala pasukan lainnya juga menghadiri pertemuan karena memiliki tujuan yang sama. Sehingga dengan fakta bahwa kelima geng SWORD begitu juga Amamiya Brother kini bersatu, Kohaku selaku orang yang akan jadi komando pun langsung memberitahu mereka terkait apa saja yang harus dilakukan, yaitu mencari keberadaan Hajime karena memiliki bukti dan setidaknya menemukan satu orang korban pencemaran.
心当たりがある。 Mengenai korban pencemaran selain Smoky, Lala memberitahu jika ada satu lagi korban yaitu seorang gadis kecil bernama Eri. Dan karena Eri saat ini diculik oleh Kuryu, besar kemungkinan anak itu sedang berada di tempat pemeriksaan bersama warga lain. おい、俺らどうすりゃいい？ Mendengar hal itu, Kohaku pun langsung membagi tugas di mana sebagian dari kelompok akan pergi menyelamatkan Lala, sedangkan Kohaku, Amamiya, dan Rude Boys akan mencari keberadaan Hajime. Dan untuk sisanya seperti Oyako, Daruma, dan White Rascal, tugas mereka adalah menghancurkan siapa saja yang menghalangi misi ini. Di tempat lain, acara peresmian kasino kini sedang berlangsung di mana puluhan wartawan sudah ada di sana untuk meliput detik-detik peledakan yang akan terjadi di wilayah Rude Boys. Di waktu yang sama, Rika selaku pimpinan Kuryu Group yang menggantikan suaminya meminta para petinggi untuk melanjutkan pembantaian terhadap Sword agar tidak menjadi penghalang dalam proyek ini. あと目の件もお願いしますね。 Tersisa 4 petinggi yang memutuskan untuk melanjutkan rencana pembangunan kasino. Kurosaki memberitahukan alasannya bahwa sebelum Bapak Pemimpin tewas, ia sempat berbicara dengan beliau membahas terkait Kuryu Group yang sekarang melenceng dari tujuan awal didirikannya organisasi tersebut. Karena ternyata alasan sebenarnya Kuryu didirikan adalah untuk melindungi apa saja yang mereka sayangi, namun bukannya melindungi kaum yang lemah. Kuryu generasi sekarang justru malah merampas kebahagiaan banyak orang. それでは福田大臣。 Sementara Cobra CS mencari keberadaan Eri yang ternyata kabur dari tempat pemeriksaan, Kohaku dan timnya mulai mengobrak-abrik camp tempat di mana para korban penggusuran disandra dan melihat Hajime berusaha kabur, salah satu anggota Rude Boys bernama Kai pun langsung melakukan pengejaran saat itu juga hingga berhasil membuat Hajime terpojok. Karena terus didesak agar buka suara, Hajime akhirnya mau memberitahu bahwa ada sebuah laboratorium bawah tanah di wilayah Rude Boys. Di dalamnya tersimpan dokumen rahasia berisi bukti terkait adanya pencemaran bahan kimia yang disembunyikan oleh pemerintah. Sehingga Kohaku CS harus menemukannya sebelum tempat itu diledakkan. Baru saja akan berangkat, datang sosok yang tidak diduga kedatangannya, yaitu siapa lagi jika bukan Genji. Karena waktu yang tersisa hanya sedikit, Hiroto dan Masaki pun menyuruh Kohaku dan yang lain agar pergi duluan, sedangkan mereka akan mengurusi Genji terlebih dahulu. Pertarungan 2 lawan 1 pun berlangsung sengit karena Genji tidak mudah untuk dikalahkan. Menggunakan rantai besi yang ada di sana, Masaki dan adiknya pun memanfaatkan rantai tersebut untuk melindungi bagian kaki dan tangan mereka dari katana milik Genji sehingga masih di hari yang sama, Cobra saat ini belum menemukan keberadaan Eri dan curiga jika anak itu pergi ke makam Smoky yang karena gerbang masuk ke wilayah Rude Boys dijaga ketat oleh anak buah Kuryu. Cobra mau tidak mau harus menghadapi mereka lebih dulu sampai akhirnya ya, rombongan Oyako datang ke sana dan menghancurkan gerbang masuk. Bukan hanya membuka jalan, Oyako dan White Rascal akan mengurus para penjaga yang ada di sana guna memberi waktu untuk tim lainnya mencari keberadaan Eri serta dokumen berisi bukti yang katanya ada di sana. Tepat setelah Cobra menemukan Eri, Takeshi dan rekannya kini masih berada di laboratorium dan tak sengaja menemukan sebuah ruang rahasia. Curiga jika dokumennya ada di sana, mereka langsung menyisir setiap sudut ruangan dan berhasil menemukan dokumen yang dicari.
Terlambat bagi Takeshi karena belum keluar dari laboratorium. Ia harus tertimpa reruntuhan karena peledakan gelombang pertama telah dilakukan. Pada posisi ini, Takeshi menyuruh Kai agar memprioritaskan dokumennya karena itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kota ini. Setelah Kai memberikan tas berisi dokumennya pada Amamiya, ia dan para rekannya memutuskan untuk menyelamatkan Takeshi dan mempercayakan sisanya pada mereka. Dan tanpa buang waktu, Masaki dan adiknya langsung pergi menuju gedung acara. Perjalanan pun harus terhambat karena ada sisa anak buah Kuryu menutup jalan. Hyuga dan pasukan yang sudah lebih dulu ada di sana memberitahu Cobra CS bahwa ini adalah tugasnya untuk membuka jalan dan... Ya, bukan hanya membuka jalan, puluhan kembang api yang diluncurkan oleh Hyuga dan gengnya itu pun membuat perhatian Pak Menteri seketika teralihkan hingga tidak jadi melakukan peledakan gelombang kedua. Hingga tak lama, Cobra CS akhirnya sampai ke sana sambil membawa semua barang bukti yang diperlukan untuk menghentikan seluruh kekacauan ini. Karena Cobra CS tidak diperbolehkan masuk oleh para penjaga, Saigo dan pihak dari kepolisian pun membuka jalan untuk mereka bisa membereskan masalah ini. Sehingga setelah semua perjuangan berat yang telah mereka lalui, SWORD akhirnya bisa menjatuhkan Kuryu sekaligus pihak pemerintah yang juga ikut terlibat. 私の体が証拠です。 Sementara Hajime dan Eri melakukan konferensi pers, Cobra sendiri kini menghadang para petinggi Kuryu untuk mencegah kabur dari kota. Dan karena sejak awal Kurosaki memilih untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan kasino, ia pun mengakui kekalahan di depan Cobra dan akan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. 今回は俺たちの負けだ。 Berkat kemenangan SWORD, Cobra dan ketua geng lain pun akhirnya bisa bernafas lega dan tinggal membangun lagi kerajaannya masing-masing. Jika suatu saat nanti ada mafia atau kelompok lain mengincar kota ini, dapat dipastikan jika mereka akan kembali bersatu untuk berjuang melindungi kota tercinta dan sangat mereka sayangi. Tamat, endingnya sangat mengkuryukan.